Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Indra selaku Kepala Pusat Stem Cell untuk memberikan kesempatan saya untuk sharing ya, karena kalau dibilang ahli enggak sih, karena belajar saja gitu, belum ada kata ahli ya, belum. Jadi saya berharap hari ini kita bisa saling sharing ya, karena saya juga ajak teman-teman yang pernah pernah sama-sama bareng kerja di PPT maupun di Merin, mungkin punya pengalaman juga di labnya masing-masing, bisa saling sharing di sini. Jadi memperkaya pengetahuan kita untuk pengalaman tips dan trik di lab culture cell. Bahasan kita ini hari ini itu saya ambil dari buku manual yang sering atau banyak dipakai oleh lab culture cell, yaitu buku yang ditulis oleh Ian Fresney. Udah beberapa edisi, terakhir di edisi 6 kalau tidak salah di 2010. Saya kutip di sana semua kebanyakan karena terkait dengan dasar-dasar culture cell. Nah, beberapa saya bahas di sini yang mungkin karena bersinggungan langsung dengan yang pernah saya lakukan, dan mungkin teman-teman nanti atau Bapak Ibu sekalian pernah punya pengalaman bisa saling sharing, dan mohon koreksinya kalau ada yang salah. Ya, beberapa hal yang perlu yang akan saya bahas itu adalah tentang risiko kontaminasi, lalu aspek-aspek atau elemen-elemen penting yang terkait dengan aspek aseptis di lingkungan yang kita bekerja dalam lab culture cell, lalu bagaimana sterile handling dari semua hal ya, baik media, selnya nanti atau dalam kerja, terus terkait dengan perlengkapan diri kita di lab, lalu teknik-teknik aseptik yang baik bagaimana, lalu teknik secara umum ya, teknik subkultur dan subkultur dari sel lain. Lalu karena saya lebih sering ke monolayer, jadi saya fokuskan ke monolayer subculture, dan secara umum bagaimana dengan terkait dengan proses freezing sel atau penyimpanan sel. Nah, hal-hal yang terkait dengan sebelum kita masuk ke dalam lab culture cell, kita harus mengurangi atau menurunkan risiko kontaminasi, baik dari apa yang kita bawa, baik maksudnya diri kita, pakaian, perlengkapan, maupun reagen kit, sel. Sebisa mungkin yang kita bawa adalah yang memang sudah kita sterilkan baik di autoclave ataupun sudah pre-steril ya, bahan-bahan atau bahan yang dipakai, termasuk kita pakai jas lab ya. Disarankan sih jas labnya memang jas lab yang ada yang kita taruh di lab, bukan kita bawa keluar gitu, keluar masuk lab, untuk menghindari pakaian atau jas lab itu kotor atau terkena kontaminasi dari luar. Lalu ketika kita bekerja di dalam sel, itu risiko kontaminasi yang bisa kita minimas atau kita bisa turunkan, yaitu kita harus sering mengecek kultur atau kultur sel kita di dalam lab yang kita taruh di inkubator misalnya, itu dengan pengecekan rutin di mikroskop atau lewat morfologi ya. Kita bisa lihat secara umum tuh morfologi di medianya itu apakah keruh, lalu apakah seperti ada HIV kalau terkait dengan infeksi atau kontaminasi jamur ya. Lalu ketika kita punya kultur yang kita tanpa berikan media di media, tanpa kita berikan antibiotik, kita harus cek secara berkala ya, untuk ngecek apakah ada kontaminasi yang tersembunyi dari mikroplasma, terutama yang bisa tersembunyi, karena mungkin seringnya penggunaan antibiotik ya di medium kita. Jadi ketika kita mencoba untuk tidak menggunakan antibiotik, itu kontaminasi yang tidak terlihat atau tersembunyi akan terlihat, seperti yang kontaminasi dari mikroplasma. Lalu
pengecekan reagen biasanya memang kita harus biasanya kalau lab-lab yang sudah nggak mau pusing sama persiapan steril itu beli yang sudah presteril atau sudah dalam bentuk larutan solution baik di medianya maupun di terutama media ya. Ada beberapa media yang powder kita racik sendiri di lab lalu kita sterilkan dengan baik dengan autoclave maupun dengan searing filter. Lalu botol biasanya kita harus siap biasanya sudah kita siapkan ya botol-botol yang sudah kita cuci lalu kita sterilkan dengan autoclave. Nah, yang terakhir tuh teknik yang steril yang kita itu kita memang harus bikin SOP-nya ya. Jadi terkait dengan pakaian kita lalu APD ya. Nah, elemen-elemen yang terkait dengan lingkungan septik itu diantaranya adalah laminar. Nah, umumnya kalau kita di lab kultur sel itu laminarnya sudah yang BSL2 dengan vertikal ya, pertukaran udaranya vertikal, jadi ada lubang udara di sini, jadi dari atas bagian laminar dimuskan udara, jadi udara kencang ke sini lalu dia akan balik ke sini, putarannya begitu. Nah, sebisa mungkin laminar ini di sebelum dan sesudah harus dilakukan biasa diberikan sinaran UV ya 15 menit baik laminarnya maupun ruangannya biasa gitu. Jadi kalau tempat saya yang lama itu di BPPT kita sebelum kerja pagi-pagi itu dan sudah selesai pas sore kita harus selama 15 menit kita sinari dengan UV ruangannya. Ketika masuk laminar yang kita selanjutnya laminar yang kita berikan paparan UV selama 15 menit. Biasanya sebelum disinari dengan UV kita bersihkan dulu dengan alkohol swab, lalu kita taruh barang-barang yang diperlukan yang terkait dengan media, tip, lalu ada ini searing serological pipette dengan pipetornya yang elektrik, lalu media ya, kalau di sini ada media kan. Nah, sebisa mungkin kondisi surface ini work surface di laminar harus bersih dan sebisa mungkin tidak berantakan ya. Jadi di posisi pas kerja itu tidak tersenggol-senggol yang lain, terutama ujung-ujung tip, terus botol, tutup botol dan wadah bagian ujung flask. Lalu personal hygiene, sebisa mungkin kalau lagi kurang enak badan atau lagi demam atau apa, sebaiknya tidak melakukan kerja di lab kultur sel karena samping bukan mengganggu ya, maksudnya tidak nyaman buat kita untuk bekerja, itu juga tidak bagus untuk lingkungan di lab kultur sel. Itu bisa meningkatkan potensi kontaminasi ya, baik dari kita ke lab ataupun dari kita ke sel. Biasanya tidak disarankan untuk running di lab kultur sel. Lalu biasanya kalau perempuan yang rambutnya agak panjang itu diikat dulu, dirapihkan gitu ya. Kalau bisa pakai masker atau pakai tutup yang kepala itu capping kayak kita mau ini. Dan kalau yang lab yang lebih strict lagi pakai Google. Nah, reagen dan media biasanya kita harus jaga betul kesterilannya. Perpindahannya pun harus diusahakan tetap steril. Harus punya ada tray atau rak yang memadai untuk penyimpanan media sementara untuk kita pengambilan atau pembuangan media. Biasanya ada tempat buang media, di sini ada media yang baru, ini ada flash yang baru atau yang bekas untuk biasanya transfer atau subkultur sel. Nah, kultur sendiri, kultur juga perpindahannya ketika dari tempat penyimpanan ke inkubator atau ke tempat penyimpanan ya harus seoptimal mungkin dalam kondisi steril, tutup juga rapat. Ya, biasanya kan kita ditutup rapat. Ada yang flash yang tipe vent ya, ada aliran udaranya atau yang tidak ada vent, biasanya kita cukup putar sedikit
untuk supaya ada pertukaran udara ketika disimpan di inkubator. Selanjutnya, ini terkait dengan orientasi lab ya. Bicara tentang lab di kultur sel, saya coba gambarkan seperti ini. Ini adalah pintu masuk lab terpadu di YARSI. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian punya pengalaman atau sharing terkait dengan layout lab masing-masing, bisa diceritakan nanti, kita sharing. Nah, ini ketika masuk lab ini, pintu utama lab, lalu ada pintu kedua. Nah, di sisi sini ada lemari untuk jas lab. Biasanya teman-teman atau Bapak Ibu simpan jasnya di sini untuk pergantian. Lalu ada sendal juga, pergantian alas kaki juga ada di sini sebelum masuk. Jadi diupayakan alas kaki yang dari luar stop di sini dan lanjut dengan alas kaki yang baru yang sudah disediakan di sini. Lalu ini adalah lab kultur sel. Lalu ini adalah penyimpanan ya, storage. Di sini ada lokator atau penyimpanan liquid nitrogen cair. Lalu di sini ada lemari 4 derajat, ada freezer di sini, freezer yang -20. Lalu yang deep freezer yang -80 ada di sini, dan di sini. Jadi kami biasanya kalau ngambil reagen media itu ada di sini. Untuk persiapan atau di sini, atau mengambil sel ada di sini. Simpanan di nitrogen cair. Lalu ini ada ketika masuk ke ruangan lab kultur sel, ini ada tempat preparasi. Biasanya ada semacam water bath untuk mendingin atau untuk mencairkan larutan yang beku sebelum masuk ke lab sini. Jadi beberapa consumables, tempat untuk persiapan running ada di sini. Kita masuk, ini ada sliding door. Nah, di sini ada tombol UV. Jadi biasanya kalau yang rutin sebelum atau pagi atau sore itu di sini ada tombol lampu UV untuk ruangan ini diberikan UV. Nah, kalau ruangan ini ada lampu UV-nya di sebelah sini. Nah, saya biasanya bekerja di sini kalau menggunakan laminar airflow yang yang tersedia. Biasanya juga kita hidupkan setelah selesai di UV ruangan ini, kita UV laminar airflow-nya selama 15 menit. Nah, ini ada juga laminar yang kedua di sini. Nah, kita biasanya bekerja di sekitar ruangan ini. Jadi di sini ada mikroskop untuk pengecekan kondisi sel. Di sini ada centrifuge, lalu ada CCD kamera yang terhubung sama mikroskop untuk bisa melihat atau mendokumentasikan sel. Seperti itu kira-kira tampilan layout yang ada di YARSI. Lalu terkait dengan sterile handling, biasanya kalau kami di lab itu langkah-langkah swabbing atau memberikan treatment pada pipet, pada botol atau surface atas alas dari laminar, kita lakukan dengan swabbing isopropyl alkohol atau alkohol 70% sebelum digunakan. Pipeter terutama yang semua bagiannya dibersihkan dulu. Lalu pada capping di botol-botol duran, biasanya kalau yang suka naruh di lantai sini itu biasanya dialas sama tisu, lalu ada tisunya tuh tisu yang swabbing yang basah dengan alkohol 70%. Nah, kalau pada beberapa lab kultur yang sifatnya open air ya, yang terbuka, tidak punya laminar, ya ada flaming untuk pemanasan sebentar. Kalau dulu di lab kultur THP itu yang horizontal itu dengan mikroba, kita pakai semacam
yang kita bakar di ini ya, di botol itu lupa saya namanya. Lalu biasanya botol atau flask itu sebisa mungkin di maintain tidak sampai tidak boleh menyentuh atau disentuh oleh yang lain ya, maksudnya yang memicu kontaminasi. Misalkan seperti ini memegang tutup botol dalam posisi seperti ini diperbolehkan asal jangan ditaruh di bawah tanpa ada alas sehingga jadi menghindari bagian ini terkontaminasi dengan yang lain. Ini juga cara memegang atau memasang stereography pipette yang bagaimana yang betul, dan ini terkait dengan ketika kita memasang stereography pipette ini, ujung ini kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa terkena yang lain ya, atau nyenggol yang lain, baik bagian ininya yang bisa terkena ke media atau ketika ngambil ke flash itu juga mengganggu ketika itu. Ya, sebaiknya diganti untuk menghindari kontaminasi atau kita gagal dalam melakukan proses yang steril. Ini terkait dengan bagaimana cara pengambilan atau aspirate media. Nah, ini biasanya ujung-ujung tip ini yang dijaga untuk tidak boleh nyentuh yang lain ya. Jadi kalau yang sudah yakin labnya punya cukup prosedur yang steril yang ketat, biasanya tidak menggunakan sarung tangan. Itu yang sudah sangat strict. Jadi mereka bisa punya confident percaya diri untuk tidak menggunakan glove. Tapi kalau lab-lab yang bisa kita temui sering pakai glove karena punya kekhawatiran memang terkait dengan lingkungan di labnya mungkin punya sedikit masalah. Lalu ya, itu tadi terkait handling botol, flask, lalu pipetting, dan ketika mencampur media di sini juga biasanya tutupnya juga dijaga untuk ketika transfer. Kalau saya dulu tuang-tuang aja gitu karena asal tidak saling bersentuhan ininya ujung-ujung leher botolnya dengan flask misalnya. Ini tinggal dibuka lalu tinggal tuang. Kalau sekarang kan ada stereography pipette bisa pakai itu. Lanjut. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan aspek aseptis yang baik. Misalkan di laminar, itu biasanya kita swab ya, sebelum dan sesudah. Lalu ketika terkait dengan kontaminasi, kita bisa lihat di mana posisinya, apakah kita bisa telusur apakah di inkubator, apakah di laminar, atau di media sendiri yang tidak steril, atau bahkan mungkin botol-botol yang tidak steril. Itu dihindari untuk tidak digunakan. Nah, mikroplasma biasanya tidak terlihat ketika kita sering menggunakan antibiotik dalam prosedur kultur sel kita. Jadi makanya disarankan tidak rutin menggunakan antibiotik karena di samping mengganggu ke selnya juga kita tidak bisa melihat mikroplasma sampai kita bisa cek dengan prosedur biologi molekuler untuk mengecek camaran mikroplasma. Lalu ketika kita mengimporting sel baik dari luar kita bawa ke dalam juga perlu penanganan yang khusus. Bisa mungkin tetap kondisinya aseptis. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu nah, ketika bicara tentang subkultur ini sebisa mungkin ketika bekerja di lab kultur sel di laminar dalam satu waktu itu hanya fokus pada satu sel saja. Jadi jangan sampai kita mengerjakan dengan dua sel berbeda, itu berbahaya karena bisa menyebabkan cross contamination. Lalu kadang juga kita punya sisi manusia, kita bisa lupa, jadi harus sebisa mungkin sebelum melakukan pertukaran atau perpindahan sel, tempat-tempat yang akan ditampung atau digunakan itu biasanya kita harus tulis dulu gitu, sel apa yang kita mau masukkan supaya tidak salah identifikasi, terutama ketika proses freezing sel itu cryofill harus benar-benar sudah ditulis dulu ini selnya apa gitu, jadi jangan sampai lupa, dan pasasnya berapa. Nah, mikroplasma ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa muncul ketika kita sering menggunakan antibiotik, jadi tidak terlihat ya kritik contamination, jadi makanya tidak disarankan menggunakan antibiotik terlalu sering dalam pekerjaan karena ini jadi tidak terlihat dan akan
akan ada ekspresi dari mikroplasmanya akan terlihat ketika kita coba stop menggunakan antibiotik, itu akan terlihat kontaminasi dari mikroplasma. Lalu saline yang biasanya kita gunakan ketika kita sudah mengsubkultur sel primary secara berkala, disebut dengan sel line, kita menggunakan terminologi itu. Lalu ketika sel line itu diberikan perlakuan yang berbeda, kita berikan namanya strain ya, strain sel line ya. Lalu kalau itu di subkultur atau di pasase ya disebut dengan continuous strain sel line. Lalu menggunakan nama, biasanya kita kalau selnya masih sama ya, tinggal diganti pasase biasanya P berapa, P0, P1, P2 sampai beberapa kali tergantung dari pasase berapa. Lalu terkait dengan culture age, beberapa lab kadang punya standar sendiri-sendiri ya masing-masing, kira-kira di maksimalnya berapa pasase yang masih bisa digunakan, tapi yang paling efektif adalah kita mengecek dengan profil DNA-nya dengan short repeat, dengan pengecekan itu jadi selain authentication. Lalu maintenance yang rutin, kita melihat secara berkala di mikroskop untuk melihat morfologi dari sel yang kita punya, apakah masih sama secara umum atau tidak. Dan yang paling akurat adalah tadi kita menggunakan beberapa prosedur molekuler, terutama yang utama adalah yang STR yang dilakukan oleh lab-lab yang sudah menjalankan ISO 17025 biasanya. Itu rutin menggunakan itu karena terkait dengan validitas penelitian nantinya. Jangan sampai setelah kita publish jurnal ternyata sel kita itu tidak otentik. Kegiatan lain di lab berupa adalah pengecekan rutin ya media. Kita bisa lihat secara morfologi media itu berubah warna, berarti secara umum sudah harus pergantian media, atau mungkin konfluennya sudah di atas 80% sudah bisa di subculture untuk dipanen. Beberapa protokol standar untuk memberikan media, biasanya medianya kita harus tertentu ya. Misalkan kalau makanya DMEM dan FBS ya terus gunakan media yang sama sebisa mungkin supaya tetap konsisten morfologi ataupun pertumbuhan selnya. Kita men-subculture biasanya itu pertama memang kita butuh untuk harvest si sel tersebut, atau memang kan kita lagi sudah melakukan perbanyakan ya, jadi kita lihat kebutuhannya apa, atau medianya sudah habis atau sudah konfluen ya. Lalu beberapa teknik tentang growth cycle dan split ratio itu terkait dengan kira-kira dalam 1 minggu itu kita bisa seeding dan harvesting selama seminggu itu apakah bisa kita jalankan dengan memanfaatkan 5 hari misalnya dari Senin sampai Jumat, itu apakah bisa sekali harvest atau bisa 2 kali harvest, tergantung dengan banyak sedikitnya split ratio atau jumlah sel yang kita tanam di flash ya. Lalu saya belum pernah sih secara umum belum sering menggunakan sel suspensi ya. Terakhir waktu itu pernah pakai RAW, cuman itu cuma untuk di banyak aja, nggak untuk penelitian. Lalu kondisi-kondisi terkait dengan kondisi culture kita tuh terkait dengan media, lalu apakah perlu serum atau tidak, antibiotik, dan ketika di inkubator tuh settingan CO2 dan kondisi humidity-nya ya kita atur. Lalu selalu rutin melakukan pencatatan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya apakah ada di seminggu itu ada kontaminasi atau ada seeding atau ada harvesting, itu kita catat kegiatan di lab. Dulu beberapa kali pernah terjadi kontaminasi ya. Biasanya kita
stop 1 atau 2 minggu ya fumigasi sel, fumigasi ruangan biasanya kita menggunakan Kaba. Nah ini terkait dengan teknis mensubkultur, ketika biasanya kita setelah kita inkubasi selama dengan suhu 37 derajat 5% CO2, ini kita lihat selnya apakah spreading dengan baik dan apakah sudah konfluen, biasanya di atas 80%. Tergantung masa ini, biasanya tergantung tadi awalnya apakah jumlahnya 10.000 atau di setting 100.000 atau 50.000. Itu ketika sudah konsisten melakukan teknik ini, kita akan tahu di hari keberapa dia akan konfluen dan kita siap untuk di harvest. Biasanya setelah tahu bahwa ini sudah cukup konfluen, kita lakukan pencucian 2 kali untuk menghilangkan sisa media dan kontaminan lainnya. Untuk proses pengangkatan ini ya sel ya, bisa pakai tripsin atau pakai scraper. Nah, pencucian 2 kali dengan PBS dengan EDTA atau tidak menggunakan EDTA, lalu lanjutkan dengan tripsin, biasanya ada 5-10 menit kita taruh di inkubator untuk dia detach selnya. Tadinya attach lalu detach, lalu diupayakan tidak bergerombol ya, atau kelampi, jadi kita bisa tepuk sedikit lalu kita berdirikan. Nah ini biasanya kalau di saya tuh atau di tempat kami tuh ditransfer ke cup yang 15 atau 50 untuk dilanjutkan dengan centrifuge di selama 5 menit ya, 7 menit atau 5 menit di speed 1500 rpm. Lalu hasil pelletnya kita resuspend dengan 1 mili media, lalu kita ukur konsentrasinya berapa, lalu kita bisa apakah lanjut simpan atau lakukan proses selanjutnya dengan apakah pengujian MTT atau lain-lain. Ini teknik terkait dengan freezing. Biasanya dalam 1 minggu kami tuh pengalaman yang sudah pernah saya lakukan tuh jadi paralel ya. Jadi di samping seeding dan harvesting, kita juga melakukan pengujian ekstrak kasar dari tanaman herbal misalnya. Nah, yang ini ketika si flash ini sudah konfluen, kita masukkan ke dalam tabung 50 atau 15 mili setelah dari proses tripsin, lalu di centrifuge, lalu biasanya kita centrifuge dulu, kita tambahkan dengan 1 mili pelletnya, kita tambahkan dengan 1 mili media, lalu kita ukur dulu jumlahnya berapa dalam 1 mili ini kerapatan selnya, baru kita bagi. Nanti tinggal kita tulis di sini jumlah selnya berapa, nama selnya apa, dan tanggal berapa, siapa yang melakukan gitu. Jadi kita catat di sini labelingnya si cryofile kita. Ini adalah tempat untuk naruh si cryofile ini, cryofile. Ketika sudah selesai, biasanya kita simpan dulu 1 malam atau overnight di -80 untuk hari berikutnya baru ditransfer ke penyimpanan nitrogen cair. Ini satu buku yang saya gunakan dalam slide hari ini, menjadi acuan dalam lab kultur sel biasanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pendrianto.